Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan yang masuk. Jadi ada yang tanya ke saya. Saya punya website, tapi apa ya? Bingung katanya websitenya tuh apa aja sih gitu manfaatnya gitu ya? Karena kayaknya selama ini apa? Nggak ada ya efeknya lah gitu ke bisnis website itu gitu ya. Terus juga pertanyaan serupa lainnya gitu, ada juga yang tanya misalkan saya nggak tahu tuh gitu kan website saya itu apa ada pengunjungnya atau enggak gitu ya, dan pertanyaan semisal itu. Jadi ya ada yang belum tahu gitu websitenya itu memberikan efek seperti apa pada bisnisnya, siapa saja yang sudah berkunjung ke websitenya, dan pertanyaan semisal seperti itu. Nah, jadi ya, buat teman-teman yang pengen tahu gitu kan sejauh mana sih performa website kita. Nah, kali ini kita akan coba intip sebentar sekilas saja gitu ya tentang Google Analytics gitu ya. Nah, ini Google Analytics ini kali ini saya coba buka dari gadget aja gitu ya. Jadi biar tampilannya juga lebih mudah lah ya daripada saya kasih yang tampilan di desktop, versi desktop gitu kan karena terlalu lebar ya, ini biar nyaman aja. Oke, kita buka ya. Ini teman-teman kalau udah install aplikasi Google Analytics-nya nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan dashboard dan ini dashboardnya. Ini punya klien saya ya. Ini punya klien saya. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini nih. Buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, website saya itu berapa banyak sih pengunjungnya gitu ya. Terus yang liatin website saya tuh siapa aja, seperti apa yang dilakuin gitu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman tinggal buka Google Analytics-nya, kemudian bisa lihat ya apa aja sih gitu kan perkembangan website kita. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat ini real time. Ini real time itu artinya kondisi real time saat ini juga ada berapa jumlah orang yang melihat website kita. Ini pas kebenaran lagi nol ya, jadi nggak ada yang buka websitenya. Ini bisa dilihat tanggalnya ini per 22 Agustus September 20. Ini versus perbandingan 23 Juli sama 21 Juli. Ini bisa next, lihat ini yang terbaru. Oh, ini yang terbaru ya sekarang per 20. Hari ini kan tanggal 20 Oktober. Nah, ini performa 20 Oktober 30 hari terakhir. Nah, ini ya. Lihat last 30 days, 30 hari terakhir performanya seperti apa. Teman-teman juga bisa ngecek misalkan pengen tahu selama 1 minggu terakhir seperti apa sih performanya, atau misalkan pengen tahu performa kemarin yesterday seperti apa performanya gitu, pengen tahu, ini bisa tinggal milih aja ya mau yang 1 minggu terakhir atau minggu ini aja atau last week atau apa, komparasinya juga lengkap, mau dibandingkan per kapan gitu ya, semuanya lengkap. Tinggal teman tinggal ini aja. Ini juga bisa custom ya, sama aja custom. Nah, jadi intinya ini misalkan kita ambil contoh ya gitu. Selama 30 hari terakhir saya ingin tahu performa yang mengunjungi website saya seperti apa performanya. Ini ada bulan kemarin selama 30 hari terakhir ada 577 user, ada 635 sesi kunjungan, dan new usernya ada 555. Artinya selisihnya ini ada 22 orang itu user lama. Jadi orang yang berkunjung lagi itu ada 22 orang. Nah, oke ya. Jadi kita sebagai pemilik bisnis sudah tahu, sudah dapat info gitu kan. Berarti ada selama 1 bulan terakhir ini, per hari ini ya, dihitung dari hari ini ada 555 orang visitor baru, pengunjung baru gitu kan. 22 orang di antaranya, bukan di antaranya, jadi ada total ada 577 orang, 22 di antaranya itu pengunjung lama. Nah, artinya kan itu udah bagus gitu ya. Jadi itu artinya kita punya pelanggan nih 22 orang gitu kan, yang datang terus nih ke website kita gitu kan. Nah,
Itu berarti data yang didapat gitu ya. Nah, jadi kan teman-teman udah bisa bikin strategi lah gitu kan bisnisnya. Oh, berarti saya ini udah punya pelanggan tetap, katakanlah 22 orang. Nah, berarti kan strategi berikutnya, oh gimana nih caranya biar saya bisa nambah pelanggan lama gitu kan, pelanggan setianya gitu nih. Misalkan udah ada 22 nih, saya pengen nambah nih jadi 30 orang deh gitu kan. Misalkan jadi 2 kali lipat jadi 50 orang gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara meningkatkan loyalitas mereka? Nah, itu yang harus dibuatkan strateginya gitu ya. Jadi berangkat dari data ini saja teman-teman udah bisa punya strategi yang harus dilakukan. Ya, ini trend of usernya ada minus 64 orang atau penurunan 9,98% dari bulan sebelumnya. Artinya bulan sebelum ini kalau kita lihat previous, teman-teman kalau geser nih previousnya 1-2 bulan terakhir ini ternyata ada kenaikan justru gitu ya. Tuh kenaikannya dari malah tinggi banget gini. Short grafiknya sampai naik ada 570. 641 new usernya 634. Nah, ini juga berarti kan teman-teman bisa ngambil data bahwa bulan sebelumnya hanya ada berapa berarti ini? 7 ya. Ada 7 orang pelanggan lama gitu kan bulan. Nah, bulan sekarangnya malah justru ada naik lagi nih gitu, pengunjung lamanya naik gitu kan. Nah, itu data-data yang bisa diambil. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini masih banyak nih data yang bisa kita ambil terkait performa website kita. Misalnya kita geser lagi. Nah, kita juga bisa tahu nih misalkan ternyata yang mengunjungi website kita itu yang menggunakan device mobile, gadget dari HP gitu ya, ada 428 orang. Yang menggunakan desktop ada 200 orang. Yang menggunakan tablet ada 13 orang. Nah, apa data yang bisa disimpulkan dari data ini? Data ini menunjukkan bahwa ternyata 428 orang justru lebih banyak ya, 2 kali lipat dari total pengunjung website kita itu kebanyakan pakai mobile, pakai gadget. Nah, apa artinya? Berarti ya kita harus bisa menyesuaikan tampilan website kita, itu salah satunya. Salah satunya berarti tampilan website kita harus responsif, harus mobile friendly gitu kan. Jangan sampai orang yang buka website kita begitu dia akses buka dari HP-nya ternyata tampilannya berantakan, atau misalkan ternyata tulisannya terlalu kecil nggak bisa dibuka, nggak bisa dibaca gitu ya, atau misalkan tombol-tombolnya terlalu kecil nggak bisa diklik gitu kan. Nah, itu juga kan pengaruh ya ke kenyamanan orang. Jadi orang begitu buka lihat website kita dari gadget, aduh malas gitu kan, mendingan buka website yang lain lah gitu, kompetitornya gitu kan. Nah, itu seperti itulah data yang bisa kita ambil. Data yang lainnya apa lagi yang bisa kita ambil? Nah, ini kita juga bisa tahu nih, ternyata ada organic search. Ini organic search itu orang yang mengetahui website kita dari pencarian Google, dari mesin pencari gitu ya, apapun itu mesin pencarinya gitu kan, apa Google, apa Bing, apa Baidu atau yang lainnya lah pokoknya gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa organic search ini orang yang mengetahui website kita dari mesin pencari gitu ya. Nah, kalau yang ini direct, ini berarti ada orang yang langsung mengetik alamat website kita. Ya, misalkan website kita gitu kan www.abcd.com lah gitu misalkan gitu ya. Nah, itu orang langsung ngetik website kita di browsernya. Nah, ini artinya ada 87 orang yang langsung ngetik alamat website kita. Artinya apa? Artinya orang itu sudah tahu, sudah hafal website kita. Misalkan contoh gini, saya mau nyari mobil. Pasti gitu kan, saya kalau nyari mobil ya websitenya misalkan mobil.com gitu. Udah langsung diketik di browsernya, buka browser langsung ketik mobil.com, langsung menuju ke website kita. Nah, itu seperti itu. Artinya apa ya? Artinya
merek kita, brand kita, nama website kita sudah dikenal oleh pelanggan kita. Ya, seperti itu artinya. Nah, kalau organic search ini artinya apa? Artinya ya orang apa ya? Ya nyari kebutuhannya gitu. Misalkan ini contoh mobil tadi gitu kan, misalkan saya lagi nyari rental mobil gitu ya, misalkan saya cari deh rental mobil di Jakarta gitu kan, misalkan just muncul misalkan website kita misalkan di halaman teratas. Nah, itu makanya artinya begitu orang klik, nah itu maka dia langsung masuk tandanya yang masuk ke kategori sini. Dia nanti angkanya bertambah di sini. Nah, ini tadi ya kalau yang direct langsung gitu ya, misalkan dia langsung ngeklik alamat website kita. Nah, kalau yang ini page search, ini buat teman-teman yang misalkan diiklanin bisnisnya, websitenya. Misalkan gitu kan lagi ada kampanye nih iklan, misalkan teman-teman gitu ya. Oh, saya mau pasang iklan deh, misalkan bulan ini. Misalkan tadi contoh aja misalkan mobil gitu ya. Oh, saya ini lagi misalkan rental mobil. Oh, saya lagi promo nih, misalkan nih mau promo apa sih akhir tahun gitu ya, misalkan promo rental mobil weekend akhir tahun, katakanlah misalkan akhir tahun misalkan ke Bandung gitu kan, misalkan promo atau bikin iklannya, masukin ke landing page website kita. Nah, itu ketika ada orang yang cari gitu kan, misalkan atau lihat iklan kita, maka begitu mereka klik iklan kita maka akan masuk ke kolom sini angkanya gitu ya gitu. Nah, ini kalau artinya misalkan ini page search ya, ini gitu memang klien saya juga dia pasang iklan juga, selain SEO-nya juga dia pasang iklannya juga. Nah, ini kalau sosial ini dari medsos gitu kan, jadi misalkan kita juga bikin promo di medsos, di Facebook lah, di ya medsos-medsos yang lainnya lah ya. Kita bikin promo di sana, misalkan mengajak info lengkap misalkan gitu ya, di postingan kita tuh info lengkap silakan klik website alamat kita gitu kan, website www.com. Nah, itu ketika ada orang yang di medsos ngeklik website kita, maka dia masuknya ke kategori sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu gitu kan, oh sumber pengunjung kita itu dari mana saja. Ini datanya dari sini ya. Oke, lanjut. Data apa lagi yang bisa kita lihat? Ini top country by user. Nah, ini top country-nya dari mana aja nih pengunjung website kita itu. Oh, ternyata nomor pertama, urutan pertama datangnya dari South Africa. Ini memang klien saya dari sana ya, kliennya dari Afrika Selatan. Nah, jadi ini memang klien saya mentargetkan websitenya pengunjungnya itu khusus untuk ya orang-orang yang ada di negara dia di South Africa gitu. Nah, tapi ternyata juga ini ada United States gitu ya, United States ada 20 orang juga. Ini Indonesia, ini saya nih yang kalau kita ngecek website maintenance, buka website dia, ya ini terhitungnya dari Indonesia gitu ya, dari Indonesia itu saya gitu. Kemudian ada Mozambik juga, negara yang lainnya. Nah, jadi teman-teman pengen tahu misalkan siapa aja sih pengunjung website kita, ternyata dari South Africa, dari negara kita gitu kan. Target kita nih memang kita misalkan targetnya saya punya website gitu, saya pengen ya hanya orang Indonesia aja yang buka gitu, makanya semua isi websitenya juga ya website dengan bahasa Indonesia, dengan ya culture-nya Indonesia gitu. Maka ya kalau sudah sesuai data dari sini maka berarti ya benar gitu ya. Atau misalkan kalau ternyata datanya tidak sama gitu kan, misalkan kita website Indonesia ternyata nomor 1 urutan pertamanya itu datang dari misalkan negara Cina katakan, atau negara lain gitu. Nah, maka yang jadi kan tuh justru harus jadi pertanyaan gitu ya, kok bisa gitu ya website kita justru kebanyakan yang buka itu dari negara lain gitu. Nah, itu justru harus jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu gitu ya. Oke, masih banyak yang bisa kita gali, masih banyak banget sebenarnya gitu ya. Google Analytics ini data-data yang bisa kita gali apa aja yang berhubungan dengan performa website kita gitu ya. Karena dari data itu semua banyak kesimpulan informasi yang bisa kita gali dan kita what's next-nya itu dapat gitu ya. Harus ngapain lagi nih selanjutnya gitu ya.
Oke, cukup sekian dulu sementara. Mungkin kita akan sambung di video berikutnya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum.